Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 41. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini badai api abadi telah berkobar di hutan monster karena telah diaktifkan oleh Raja Pushan Karmapa. Kayu-kayu di dalam hutan monster pun banyak menjadi yang terbakar. Para jiwa dari alam baka pun keluar ke dunia melalui badai api abadi itu. Dan ini adalah jiwa-jiwa jahat yang telah terpenjara ribuan tahun di dalam alam baka. Raja Pushan Karmapa pun senang karena sudah berhasil membebaskan mereka dari alam baka menggunakan kekuatan Shouyu. Para jiwa-jiwa yang jahat itu kemudian mulai berubah. Mereka mendapatkan wujudnya setelah menyentuh abu sisa pembakaran badai api abadi. Raja Pushan pun pada saat ini menyambut kedatangan dari mereka semua. Dewa Surya kali ini menjadi kaget dengan apa yang telah terjadi. Bahkan kupu-kupu pelangi pun menjadi panik setelah melihat banyak bayangan hitam keluar dari dalam api. Dewa Surya lalu mengatakan bahwa mereka semua adalah roh jahat dari alam baka. Dan pasukan roh jahat itu sengaja dibebaskan oleh Raja Pushan Karmapa. 3 roh jahat pun saat ini mulai berkumpul. Raja Pushan pun memberikan hormat pada 3 roh jahat itu dan menyebutnya sebagai 3 mentor. Karena mereka adalah roh jahat yang merupakan 3 pilar pelayan raja. 3 pilar pelayan raja saat ini juga mulai menyerap abu untuk mendapatkan wujud manusianya. Bodhi dan kupu-kupu pelangi menjadi ketakutan setelah melihat hal ini. Dan Dewa Surya juga sangat kaget. Dia kemudian berkata di dalam hatinya bahwa 3 roh jahat itu berasal dari neraka yang terdalam. Dan kali ini mereka hidup begitu saja di dunia manusia. 3 pilar pelayan raja sekarang sudah mendapatkan tubuh manusia mereka. Mereka pun terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita. Dan saat ini, si wanita sedang menggendong bayi yang merupakan calon dari Raja Agung. Salah satu 3 pilar pun tersenyum dan kemudian berterima kasih pada Raja Pushan Karmapa atas usahanya selama ini. Dan hal ini cukup memuaskan. 3 pilar pelayan raja itu diantaranya bernama Pertapa Penjaga Besi, kemudian Nyonya Tanpa Wajah, dan Pemburu Darah. Mereka sangat senang bisa keluar dari alam baka karena selama ribuan tahun mereka sangat menderita di dasar neraka alam baka. Dan sekarang mereka merasa lebih baik di dunia manusia. Kupu-kupu pelangi pada saat ini melihat 3 pilar pelayan raja dan merasakan bahwa saat ini mereka terlihat sangat bahagia. Dewa Surya pun berkata bahwa mereka semua telah terkurung di dasar neraka dan pasti ada alasan kenapa mereka bisa sampai dikurung di tempat itu. Pemburu darah pun kemudian menutup matanya dan dia menikmati udara segar di dunia ini. Dia pun merasa puas karena sudah lama tidak menghirup udara segar ini. Pemburu darah kemudian menoleh pada kelompok orang di belakangnya. Dia kemudian bertanya bagaimana perasaan kalian. Sekelompok orang pun berterima kasih dan mereka mengatakan bahwa perasaannya saat ini sangat enak. Dari sekelompok orang itu, ada Buddha alis kuning yang merupakan musuh dari masa lalu Sun Wukong. Pemburu darah lalu berkata pada mereka semua bahwa ini adalah awal dari langkah yang besar. Dan hari ini akan menjadi hari perayaan besar di seluruh dunia. Pemburu darah kemudian mengacungkan jarinya. Dia pun memanggil awan yang besar. Awan di langit pun kemudian muncul dan mematikan badai api abadi. Di bawah langit yang berawan dan sinar matahari yang menembus awan itu, pemburu darah pun mengatakan pada mereka semua untuk menikmati hangatnya cahaya matahari yang selama ini tidak mereka rasakan saat berada di alam baka. Pemburu darah juga berkata bahwa mereka semua telah berdosa dan akhirnya terjatuh ke jurang alam baka. Maka saat ini mereka harus bertobat karena sudah terbangun dan dilahirkan kembali. Mereka semua saat ini punya kehidupan baru dan juga misi yang baru. Karena tujuan mereka sekarang adalah mengubah dunia. Pemburu darah kemudian bertanya pada Raja Pushan Karmapa tentang tubuh yang akan ditempati oleh Raja Agung. Raja Pushan pun menjawabnya bahwa dia sudah mendapatkan tubuh itu. Dan pemburu darah bertanya, ada di mana tubuh itu?
Raja Busan pun kemudian mengeluarkan sesuatu dari tangannya sambil mengatakan bahwa tubuh itu sangat egois dan menolak untuk diajak kerjasama. Maka dari itu, Raja Busan pun mengurungnya di dalam bentuk gumpalan air. Raja Busan lalu berkata bahwa di dalam gumpalan air ini, tubuh yang akan ditempati oleh Raja Agung sedang tertidur. 3 pilar pelayan raja pun tersenyum puas atas kerja keras dari Raja Busan. Mereka pun berterima kasih pada Raja Busan karena apa? Dari belakang gerombolan orang-orang aneh itu, Dewa Surya pun saat ini berteriak, "Kalian semua dengarkan, segera lepaskan Bailang saat ini juga." 3 pilar itu pun kaget dengan siapa yang telah berani berteriak seperti itu. Tapi ketiga pilar itu tidak menghiraukan Dewa Surya. Pemburu darah lalu mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus mereka lakukan saat ini. Dan Nyonya Tanpa Wajah pun mengatakan bahwa saat ini mereka akan menyambut kembalinya Sang Raja Agung. Mereka akan mengadakan sebuah ritual khusus agar Raja Agung bisa menempati tubuh barunya. Dan ritual ini akan disaksikan oleh seluruh dunia karena ini adalah momen yang paling mereka nantikan. Pemburu darah lalu meminta gumpalan itu diserahkan pada dirinya. Dia kemudian mengatakan bahwa orang di dalam gumpalan air ini akan segera menjadi raja yang agung. Dan tubuh yang ditempati adalah orang yang sangat beruntung karena sudah dipilih oleh Sang Raja Agung itu sendiri. Raja Agung pasti punya alasan kenapa dia memilih Bailang. Pemburu darah pun berjanji dia akan melakukan ritual dengan sempurna. Dewa Surya yang tidak dianggap pun kali ini menjadi marah besar. Dia kemudian melompat di udara sambil teriak, "Wahai orang-orang yang tidak masuk akal, kalian tidak bisa berbuat seenaknya." Dewa Surya pun mulai mengeluarkan jurus ledakan matahari. Seketika kekuatan dahsyat dari Dewa Surya pun meledak di tempat itu dan membentuk seperti matahari yang baru akan terbit. 3 pilar pelayan raja dan jiwa-jiwa kegelapan pun bersantai menghadapi serangan dari Dewa Surya. Dan kini Dewa Surya pun memanjangkan tangannya untuk segera mengambil gumpalan air dari tangan pemburu darah. Bayi yang digendong oleh Nyonya Tanpa Wajah pun menjadi menangis dan membuka mulutnya. Dia pun mengeluarkan riak petir berwarna merah. Hal ini membuat Dewa Surya menjadi sangat kaget. Dan tiba-tiba saja gelombang cahaya hitam pun muncul bersamaan dengan riak petir merah dalam jumlah yang banyak. Lalu gelombang ini mengenai tubuh dari Dewa Surya. Dewa Surya pun menjadi terlihat sangat kesakitan dengan serangan itu. Bahkan ornamen gelang emas yang dipakai oleh Dewa Surya menjadi hancur seketika. Kuku dan tulang Dewa Surya saat ini juga retak. Dan yang paling parah, bola mata dari Sang Dewa Surya kali ini menjadi hancur. Dewa Surya pun tidak percaya bahwa kekuatan bayi itu sangat mengerikan. Kupu-kupu pelangi pun panik dengan keadaan Dewa Surya pada saat ini. Bahkan bayi Raja Agung masih tetap menangis dan mengeluarkan suara yang keras. Nyonya Tanpa Wajah pun berkata bahwa bayi ini tidak senang melihat Dewa Surya karena beberapa orang suka berbuat seenaknya sendiri dan bayi ini akan menghukum orang itu. Dewa Surya kemudian terlempar ke udara dengan tubuh yang penuh dengan luka dan dia tidak berdaya pada saat ini. Tidak lama kemudian Dewa Surya pun terjatuh ke tanah. Dia pun saat ini meringis kesakitan dan sekarang Dewa Surya sudah menjadi buta. Sang dewa benar-benar masih tidak percaya bahwa kekuatan bayi itu bisa menghancurkan dirinya dalam satu gerakan. Raja Busan kemudian berjalan mendekati Dewa Surya dan dia berkata bahwa itu adalah sebagian kecil dari kekuatan Raja Agung. Dewa Surya seharusnya kagum dengan kekuatan itu. Raja Busan kemudian mengatakan bahwa Dewa Surya telah bersalah karena menganggap mereka semua sebagai pengkhianat yang akan mengacaukan dunia. Karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Dewa Surya pun mencoba untuk bangkit lalu bertanya, sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Raja Agung selanjutnya? Raja Busan Karmapa pun mengatakan, tentu saja yang akan dilakukan adalah hal yang baik dan juga adil, karena mereka akan memperbaiki dunia yang sudah sangat sulit. Raja Busan lalu bertanya, apakah Dewa Surya mau bergabung dengan mereka semua? Kupu-kupu pelangi pun menangis melihat kondisi Dewa Surya yang sudah terluka begitu parah. Dewa Surya saat ini mencoba untuk berdiri. Kemudian Raja Busan pun mengatakan bahwa selama ini dia selalu melihat dengan akurat. Iblis selalu datang dengan berbagai bentuk. Kegagalan menjadi seorang dewa tidak perlu ditakuti. Dewa Surya kemudian menjawab bahwa di antara para dewa yang paling menakutkan adalah Raja Busan. Karena saat ini dia benar-benar dewa yang sangat jahat dan dia tidak pantas menyandang gelar nama dewa. Dewa Surya pun juga menolak untuk bergabung dengan aliansi mereka. Dan Dewa Surya
tidak mengakui Raja Pusyan Karmapa sebagai saudaranya lagi. Tiba-tiba saja tubuh Dewa Surya kali ini tertusuk oleh tangan. Karena saat ini Raja Pusyan Karmapa benar-benar tega membunuh saudaranya. Raja Pusyan kemudian menganggap bahwa Dewa Surya sangat keras kepala dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, dia pantas untuk mati. Dewa Surya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia lalu berubah menjadi relik batu bulat. Raja Pusyan Karmapa pun mengucapkan selamat tinggal pada saudaranya itu. Raja Pusyan Karmapa kemudian menoleh pada Bodhi bahwa dia tidak perlu takut karena Surya sudah mati. Bodhi pun kemudian keluar dari tempat persembunyian dan kemudian mendekat pada Raja Pusyan. Dia merasa lega karena sudah tidak dikejar oleh Dewa Surya lagi. Raja Pusyan memastikan bahwa Bodhi aman untuk saat ini. Raja Pusyan kemudian melihat ke arah kupu-kupu pelangi dan akan mengurusnya. Kupu-kupu pelangi itu pun sangat ketakutan dan mencoba untuk kabur dari tempat ini. Tapi dia malah menabrak sesuatu dan pada akhirnya sebuah tangan menangkap dirinya. Ternyata itu adalah Biksu Tong dan juga Putri Tengkorak Putih yang baru saja sampai di tempat ini. Biksu Tong kemudian berkata bahwa hutan lebat ini telah berubah menjadi bukit yang tandus. Kemudian muncul banyak orang. Apakah orang-orang ini sedang berpiknik? Tapi kenapa mereka tega membakar hutan? Dan ini adalah tindakan yang sangat tercela. Bodhi lalu berkata bahwa itu adalah Biksu Tang Sancang. Kupu-kupu pelangi pun menjadi kaget dengan kemunculan biksu. Dan kini Putri Tengkorak Putih berkata bahwa orang-orang itu adalah jiwa gelap dari alam baka yang menerobos masuk ke dunia. Biksu Tang pun kemudian melihat mereka semua dengan tatapan yang tajam. Dia merasa bahwa sekelompok orang itu akan membawa hal yang buruk bagi dunia. Biksu Tong kemudian menyapa Raja Pusyan Karmapa dan dia lalu bertanya, apakah Raja Pusyan Karmapa melihat murid-muridnya dan orang yang dia kirim ke tempat ini. Raja Pusyan pun mengatakan bahwa saat ini Subhaji dan Sawucing telah berada di tempat lain. Tapi untuk Bailang, dia saat ini masih berada di sini bersama dengan Raja Pusyan. Biksu Tong bertanya kembali, apa maksudmu? Raja Pusyan lalu mengatakan bahwa Bailang akan menjadi wadah untuk raja baru dunia ini. Bailang saat ini sedang tertidur dan dia tidak bisa diganggu. Biksu Tong pun kemudian menganggap bahwa Raja Pusyan Karmapa sedang bercanda. Dia menyuruh Raja Pusyan untuk segera mengembalikan Bailang karena saat ini masih banyak hal yang harus dipelajari oleh Bailang dari sang biksu. Raja Pusyan pun berkata bahwa biksu tidak akan pernah melihat Bailang kembali. Dengan tatapan tajam dan marah, biksu menganggap bahwa Raja Pusyan adalah penjahat yang telah melakukan penculikan. Bodhi lalu berteriak bahwa Biksu Tong harus segera sadar dengan kenyataan ini. Seorang pun kemudian berjalan maju. Ternyata pada saat ini orang-orang berjubah hitam itu berjalan maju dan mulai mengepung Biksu Tong dan juga Putri Tengkorak Putih. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi panik dengan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang jahat itu selanjutnya. Gerombolan orang pun kemudian menyuruh Biksu Tong untuk segera sadar. Dan Buddha Alis Kuning menyuruh Biksu Tong untuk segera meninggalkan pikiran kolotnya agar dia bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Biksu lalu berkata pada Putri Tengkorak Putih bahwa sekarang mereka sudah terkepung oleh segerombolan orang jahat dan gila. Biksu pun akan mencoba menahan orang-orang ini dan dia menyuruh Putri Tengkorak Putih untuk segera kabur. Putri Tengkorak Putih pun tidak mau melakukan hal itu. Dia akan maju dan mundur bersama dengan Biksu Tong. Sambil memandangi sekelompok orang jahat, biksu pun mengatakan bahwa hari ini terlalu banyak hal yang terjadi. Baik atau buruk, biksu tidak akan peduli apalagi menyangkut muridnya. Seorang guru tidak akan pernah mengabaikan hal itu. Sekelompok penjahat pun mulai menertawakan Biksu Tong dan menganggapnya remeh. Tiba-tiba saja, sebuah batu yang terukir muncul dengan kecepatan yang tinggi. Batu itu pun lalu berubah menjadi jiwa kera raksasa Sun Wukong. Dia kali ini akan mengamuk di tempat itu dan akan menyelamatkan guru serta Putri Tengkorak Putih dari kepungan arwah jahat yang gila. Biksu Tong kemudian kaget melihat kemunculan dari Sun Wukong. Begitu juga dengan Buddha Alis Kuning yang melihat kembali musuh lamanya itu. Tiga pilar pelayan raja pun terlihat tenang walau mereka melihat Sun Wukong akan segera mengamuk di tempat ini. Tidak butuh waktu lama, Sun Wukong pun kemudian mendarat dan melakukan pukulan keras di tanah. Sampai-sampai tanah itu bergetar dengan keras akibat pukulan dari sang raja kera. Gelombang ledakan yang besar akibat pukulan Sun Wukong pun mulai muncul di tempat itu. Tapi orang-orang jahat ini tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan Buddha Alis Kuning berkata
bahwa kenakalan dari Sun Wukong tidak berkurang sama sekali. Dia masih sama saja dengan ribuan tahun yang lalu. Pemburu darah lalu bertanya, kemana mereka pergi? Karena saat ini Sun Wukong, Biksu Tong, Putri Tengkorak Putih dan juga kubu-kubu pelangi telah menghilang dari tempat ini. Pertapa penjaga besi lalu mengatakan bahwa mereka bukan ancaman sama sekali dan menurut Nyonya tanpa wajah, Kera serta Biksu Tong tidak penting sama sekali, karena yang paling penting adalah tubuh Bailang dan mereka sudah memilikinya pada saat ini. Raja Fuxian, Bodi, serta orang-orang jahat pun tidak terlalu peduli dengan tim Biksu Tong dan juga Sun Wukong itu. Pemburu darah pun mengatakan bahwa semua orang kali ini harus mengabaikan gangguan yang kecil dan mereka harus menikmati udara segar di dunia ini. Setelah itu, mereka harus menyelesaikan hal yang paling penting di dunia. Mereka semua akan memperbaiki dunia ini dari orang-orang yang korup dan langkah awal akan segera dimulai. Mereka semua harus memulai dari hal yang paling dasar, yaitu memberikan kabar pada seluruh dunia bahwa Raja yang Agung akan segera datang. Era baru akan segera terbentuk dan ini akan menjadi awal dari kebangkitan dinasti yang baru. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kegilaan macam apa yang sudah direncanakan oleh orang-orang jahat ini? Apakah mereka akan benar-benar membuat dunia menjadi lebih baik atau malah membuat dunia semakin buruk? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Sising Ji episode chapter 42 yang akan tayang minggu depan. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.